Sudirso, Ibu Wakil Direktur Bidang 2, Ibu Susi Manente, dan Ibu Wakil Direktur Bidang 3 dan Ibu Dewe, yang kami hormati para rekan, Kepala Kepala Lab, Kepala UPM, Kepala Pusat tadi ada, dan Bapak Ibu semua yang hadir di sore hari ini. Baiklah, kami akan menyampaikan laporan pencapaian Sasarmut dari P3M. Namun sebelum saya masuk pada materi, saya mau mengingatkan kepada Bapak Ibu, terutama kepada pimpinan-pimpinan jurusan, untuk mengingatkan kepada dosen-dosen di jurusan bahwa saat ini penelitian dan pengabdian yang dibiayai oleh PON sudah dibuka, dan proposalnya itu batas akhir pemasukan proposal adalah pada bulan Januari 2022 tanggal 27 kalau saya tidak salah. 24 tanggal 24 Januari tahun 2022. Ini khusus untuk pendidikan vokasi. Jadi kita sudah dipisah antara pendidikan akademik dan pendidikan vokasi. Jadi kita tidak berkompetisi lagi dengan universitas-universitas. Jadi mari kita gunakan kesempatan yang ada untuk kita boleh meraih penelitian dan pengabdian di tingkat nasional. Baik, saya akan memaparkan laporan pencapaian Sarmut. Ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan, terutama untuk menunjang IKU dari Wakil Direktur Bidang 1 dari wakil. Jadi khususnya untuk menunjang IKU dari Wakil Direktur Bidang 1, yaitu jumlah keluaran penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat berjumlah dosen. Saya akan menjelaskan pertama tentang kegiatan penelitian yang sudah dilakukan pada tahun ini, pada tahun 2021, bahwa kita itu melakukan penelitian. Ada 14 penelitian penugasan dan ada 6 penelitian terapan. Dari 20 judul dimaksud, kita diharapkan dapat mengeluarkan luaran wajib, yaitu jurnal internasional dan paten. Jadi pada tahun ini harusnya kita mempunyai minimal 20 jurnal internasional. Namun saya melihat kayaknya akan lebih, karena sampai saat ini sudah 12 yang publish. Jadi kalau kita menghitung jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan penelitian dan menghasilkan jurnal internasional, kalau dari 12 judul rata-rata 3 dosen, maka kita ada 36 dosen. 36 per 300, katakanlah 20 dosen, maka kita ada 10% dosen yang melakukan penelitian dan menghasilkan jurnal internasional. Namun masih ada beberapa yang belum publish, jadi saya belum menghitungnya. Nah, saya kembali kepada kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan. Yang pertama, kita ada sosialisasi program P3M, dan itu sudah dilakukan. Monef internasional, itu 2 kali kita melakukan Monef internasional, yaitu 70% dan 100%. Selanjutnya monef eksternal. Seharusnya biasanya kita tidak melakukan monef eksternal karena penelitian yang dibiayai oleh DRPM ataupun BOPTN itu biasanya dilakukan monef dari DRPM. Namun untuk tahun ini karena ada masalah-masalah, ada perpindahan kementerian, ada perubahan nomenklatur, sehingga dari kementerian itu menyerahkan kepada P3M untuk melakukan monef eksternal. Sehingga untuk tahun ini kita melakukan 3 monef eksternal.
Untuk PRN kita melakukannya 2 kali, karena tahun ini kita mendapatkan 4 judul yang didanai melalui prioritas riset nasional dengan jumlah nominal rupiah kontrak itu ada 2 sekian M dari 4 judul, sehingga kita harus melakukan monef 2 kali, yaitu 70% dan 100%. Dan yang ketiga itu kita melakukan monef untuk DRPM, ada 9 judul penelitian yang kita dapatkan yang dibiayai oleh BOPTN, dan itu multi years, ada yang 2 tahun jadi berlanjut sampai 2022, dan ada 1 judul yang berlanjut sampai dengan 2023, yakni yang dilaksanakan oleh Pak Steve. Selanjutnya kalau untuk seminar hasil penelitian, kita sudah melakukan 1 kegiatan dan itu sudah dilakukan, dan memang itu harus dilakukan karena itu merupakan suatu kewajiban daripada peneliti dan pengabdi untuk mempublikasikan kepada umum apa yang hasil dari penelitian dan pengabdiannya. Oleh sebab itu kami mengharuskan, dan itu menjadi suatu penilaian kepada Bapak Ibu dalam hal eligibility pada tahun depan dalam mendapatkan pendanaan penelitian di tahun 2022. Namun perlu kami sampaikan kepada Pak Tony juga kepada Direktur, menurut pengalaman tahun ini kita para dosen kesulitan untuk memenuhi BKD untuk penelitian maupun pengabdian, karena biasanya hasil dari penelitian dan pengabdian kita itu nanti ada di akhir tahun pada semester ganjil, sehingga kami berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk mewadahi para dosen agar mereka punya hasil penelitian ataupun pengabdian yang bisa dimasukkan dalam BKD. Dosen bisa saja menulis artikel secara pribadi dan mempublikasikannya. Namun bagaimana kalau kita melakukan seminar nasional di bulan Juni, sehingga kita bisa mengeluarkan proceeding, dan artikel yang masuk pada proceeding ini bisa digunakan oleh dosen untuk memenuhi BKD khususnya untuk penelitian. Jadi itu yang kami usulkan, sehingga penelitian untuk tahun 2020 seminar penelitian untuk 2020 kita lakukan 2 kali, yaitu seminar penelitian nasional untuk bulan Juni dan seminar hasil penelitian pada bulan Desember. Selanjutnya untuk revisi panduan pelaksanaan panduan itu sudah kita lakukan, dan itu juga akan kita lakukan pada tahun ini karena kita juga harus menyesuaikan dengan panduan vokasi yang sudah dikeluarkan, ada edisi 1, dan kita akan menyesuaikan juga ke sana. Untuk renstra penelitian dan pengabdian sudah kita buat, yaitu untuk renstra penelitian untuk tahun 2022 dan 2024, karena renstra penelitian akan berakhir di tahun ini, sehingga untuk renstra yang sudah kami buat itu berlaku untuk 22 sampai 24. Sedangkan untuk renstra pengabdian itu berlaku untuk tahun 2021 sampai dengan 2024. Selanjutnya kewajiban mendaftarkan haki itu sudah kita lakukan, dan target kita untuk tahun ini adalah 80, namun yang kita capai itu adalah 87 judul, dan namun masih ada juga yang belum terdaftar, sehingga kita memenuhi target yang sudah kita capai. Untuk workshop pengurusan paten rencana 1 kegiatan, namun kita melakukan 2 kegiatan melihat animo daripada dosen untuk mendaftarkan patennya, sehingga kita melakukan 2 kali kegiatan, yaitu yang dilaksanakan pada 16 April dan 21 April tahun 2021. Sedangkan mediasi klinik itu kita targetkan ada 10 judul, namun yang kita peroleh pada tahun ini ada 4 yang sudah granted, 6 yang sedang mediasi, dan 22 yang sedang klinik. Jadi kita berpikir bahwa untuk 10 judul kumulatif ini bisa kita capai. Selanjutnya sosialisasi pemberdayaan sentra KI itu sudah kami lakukan, dan saya pikir itu harus kita lakukan juga untuk tahun depan, mengingat dosen-dosen itu harus kembali diingatkan kembali agar supaya mereka tahu kita sudah punya sentra HKI, sehingga dalam pengurusan apakah itu haki, paten atau paten sederhana itu kita akan lebih mudah.
ada penelitian skim wajib mandiri, dan itu rencananya 120 judul, namun yang terrealisasi saat di tahun ini adalah 62 judul. Dan itu melibatkan, kalau kita kalikan 3, maka itu ada berkisar di 180-an dosen. Berarti yang terlibat dalam kegiatan ini lebih setengah dari dosen yang ada di Politeknik. Nah, saya berpikir dan saya mengusulkan bahwa karena sebagian besar dosen sudah melakukan, kalau sebelum ini ada penelitian dosen pemula dilanjutkan dengan wajib mandiri, dan saya berpikir rata-rata dosen itu sudah melakukannya 2 kali. Bagaimana kalau dana untuk penelitian skim wajib mandiri masih ada, namun kuotanya kita kurangi dan bisa kita masukkan barangkali pada penelitian terapan, agar supaya seperti ini ada kuota dana yang tidak terpakai, namun pada akhirnya setelah diperbincangkan dengan Pak Tony, itu kita gunakan pada penelitian penugasan yang rencananya tahun ini hanya 6 judul, akhirnya kita memperoleh 14 judul. Diakibatkan kita itu ada kerjasama dengan Pemkot itu, juga Pemkot Kota Manado, dan ada dari dari perusahaan pengalinan ikan dari Bitung, sehingga kita mendapatkan ada penugasan yang 14 judul. Selanjutnya kegiatan kreativitas mahasiswa 19 judul yang terrealisasi 9 judul, sama kelebihannya itu kita gunakan untuk penugasan. Sedangkan untuk paten mahasiswa ini yang sampai saat ini kita belum mendapatkan data, karena kita sudah mengusulkan ke jurusan. Kemarin ada kabar bahwa dari elektro akan mempatenkan hasil penelitian mahasiswa, tapi sampai saat ini belum terrealisasi. Saya konsultasi atau saya koordinasi dengan Ibu Sil yang menangani sentra KI, itu belum terrealisasi. Selanjutnya untuk meningkatkan publikasi artikel, kita itu menargetkan 50, dan pada tahun ini ada 84 judul yang masuk pada artikel di jurnal nasional, baik terindeks DOAJ atau juga Google Scholar, Sinta, dan lain-lain. Kemudian untuk penelitian penugasan seperti yang tadi sudah saya sampaikan, rencana awal itu adalah 16, namun kita itu bisa melakukan 14 judul. Program kemitraan PKM 57 judul yang terrealisasi 50 judul, dan hasilnya itu kita masukkan pada pengabdian penugasan juga ada, dan dananya itu yang lain kita switch ke penelitian. Kemudian pengabdian mahasiswa yang harusnya itu diserahkan ke jurusan-jurusan, setiap program studi mendapat 1 judul, namun karena adanya program kerjasama dengan Pemkot itu, sehingga mereka memintakan kita itu melakukan suatu kegiatan di Pulau Lembeh, sehingga kita melakukan suatu kegiatan terpusat, yaitu desa binaan atau bina desa. Kemarin sudah kita lakukan, dan itu sudah dilakukan oleh panitia yang ditunjuk oleh direktur, dan itu sudah dilaksanakan. Kemudian pengabdian pada masyarakat, diseminasi, kerjasama dengan industri, pemerintah itu ditargetkan 3, tapi kita ada mendapatkan 7 judul, yaitu dari penelitian penugasan 6 judul, dan 1 dari penelitian terapan, yaitu yang dilakukan oleh Ibu Dr. Widaslat bekerja sama dengan PT Sinar Purefut Bitung. Pengabdian kepada masyarakat itu untuk diseminasi teknologi kepada masyarakat, 1 judul untuk jurusan, 1 jurusan, dan itu sudah boleh dilaksanakan, yaitu masing-masing jurusan mendapatkan 1 judul. Untuk citasi kita menargetkan ada 4.500, namun terakhir data bulan November ketika saya membuka di Sintanya Politeknik, didapati bahwa sudah ada 5.396 citasi. Selanjutnya peningkatan publikasi artikel pada jurnal nasional dan
akreditasi rencana 74 judul, namun kami belum merekapnya karena sebagian besar hasil penelitian dari Bapak Ibu masih dalam proses, ada yang submitted, ada yang sudah publish, tapi sebagian besar masih draft, dan itu akan kami tagih di awal tahun depan. At least sudah ada acceptance letter, baru kami meyakini bahwa benar-benar luarannya itu tercapai. Kalau tidak, dengan permintaan maaf yang terlebih dahulu, kalau patennya belum juga tercapai, belum terdaftar, otomatis kami akan mengeluarkan surat untuk memperingati para peneliti. Mohon maaf terlebih dahulu. Selanjutnya, kalau untuk produk terapan 6 judul dilakukan 6 judul. Penelitian unggulan prodi rencananya itu adalah sebenarnya 19 judul. Ini bukan 4 judul, 19 judul, 1 judul per prodi, tapi yang terrealisasi hanya 18 judul. Kemudian ada suatu kegiatan tambahan lagi, yaitu kita melakukan pengabdian pada masyarakat di Desa Minanga Timur, Kecamatan Pusomain di Kabupaten Minahasa Tenggara. Di sana kita melakukan beberapa kegiatan, termasuk membuat jembatan untuk penyeberangan anak-anak sekolah dengan lebar 1,5 meter dan panjang jembatan itu ada 8 meter. Dan memang kalau orang lihat tuh jembatan di sana, kita lihat biji memprihatinkan. Cuma bulu ampa biji, ada kasih menyeberang di Kuala dengan pegangannya juga bulu. Jadi kita kalau 10 anak, so ketuk bafer ini bulu. Jadi memang pantas kita melakukan hal itu. Foto-fotonya ada di P3M, nanti akan dilaporkan kepada Wadir 1 terkait dengan pendanaan, dan itu akan dilampirkan pada lampiran pelaksanaan kegiatan. Kami pikir itu yang bisa kami